Pemirsa, hingga malam hari ini banjir di sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih belum surut, bahkan meluas di sejumlah titik. Kami ajak Anda memantau situasi terkini dan saat ini kami sudah terhubung dengan sejumlah jurnalis Metro TV. Di antaranya jurnalis Metro TV Valerie Budianto dari kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, dan Andromeda Arizal dari kawasan Pondok Gede. Saya akan ke Andro dulu. Andro, bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat malam Eva dan juga pemirsa, betul sekali bahwa tempat kami melaporkan saat ini adalah di Pondok Gede Jatiasi, Bekasi, Jawa Barat, yang sampai dengan malam hari ini tugas dari BNPB dan juga pihak-pihak lainnya masih berupaya untuk melakukan evakuasi. Seperti yang Anda saksikan saat ini merupakan salah satu perahu karet yang digunakan oleh BNPB untuk melakukan proses evakuasi. Bila tadi di siang hari pihak dari petugas ini memperbolehkan masyarakat untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka, namun per malam hari ini seluruh masyarakat yang berada di lantai 2 rumah mereka ini diwajibkan untuk dilakukan evakuasi. Mengapa? Karena memang ada beberapa kendala dan juga salah satu hambatan yang terjadi juga memang karena tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat cukup juga terjadi adanya intensitas curah yang cukup tinggi dan dikhawatirkan memang genangan banjir ini semakin tinggi hingga per malam hari ini. Kalau kami lihat memang di Pondok Gede Permai sendiri memang ketinggian banjir ini masih berkisar antara 3 sampai dengan 4 meter dan dikhawatirkan apabila adanya banjir kiriman baik itu dari Bogor dan juga wilayah lainnya, permukaan dari air banjir ini akan semakin tinggi sehingga pihak dari petugas ini menghimbau kepada warga untuk dilakukan evakuasi. Dan tadi kalau kami lihat begitu Eva dan juga pemirsa, Barat, tim pertama yang sudah menyusuri sendiri ini akan mendatang rumah-rumah warga 9 waktu Indonesia bagian Barat yang masih berada di Pondok Gede. Dan tadi kalau kami melihat memang sejauh ini ada 3 RT dan juga beberapa RW yang terparah begitu. RT yang paling parah adalah di maksud kami RW yang paling parah ada di RW 1, RW juga RW 3. Tadi kami sempat meninjau dan juga melihat secara langsung juga tinggi ini hingga mencapai 3,5 meter dan ini adalah visual yang terkini yang bisa Anda saksikan. Memang dari tim TNI Angkatan Laut juga ikut turut membantu bagaimana proses evakuasi. Hingga malam hari ini proses evakuasi ini harus menyisir ke seluruh bagian yang ada di Pondok Gede. Eva, kami akan berjalan menggambarkan sejak sore hari tadi hingga malam hari ini masyarakat pun masyarakat pun juga sudah mulai untuk mengungsi. Titik pengungsian pertama yang akan kami tunjuk adalah 300 meter dari tempat tadi kami melaporkan. Ini merupakan salah satu posko pengungsian terbesar juga dan juga terbesar juga yang bisa posko pengungsian terbesar juga oleh sejumlah posko pengungsi begitu berdasarkan dari data per malam hari ini orang yang terdiri dari berbagai pengungsian BNPB ini berjumlah 270 orang gaya pihak mulai dari balita. BNPB sendiri ini memang ada beberapa fasilitas begitu untuk terkait pelayanan kesehatan dan juga beberapa pihak yang lainnya begitu. Dan saat ini kami akan tunjukkan juga ini tim dari TNI Angkatan Laut ini masih bersiaga juga seperti yang kami telah laporkan bahwa pada malam hari ini seluruh masyarakat harus dievakuasi sehingga proses evakuasi ini akan melibatkan berbagai pihak dan juga bagian itu bukan hanya dari TNI Angkatan Laut melainkan juga dari BNPB. Eva, kami akan bergeser juga kepada Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian yang memang tadi sejak pukul 18 lebih 5 saat azan maghrib, masyarakat di sini ini sudah mulai berkumpul bagaimana mereka mendapatkan makanan karena saat ini memang masuk di bulan suci Ramadan dan masyarakat di sini yang bertahan begitu kami bagi menjadi 3 titik begitu. Ini posko pengungsian yang pertama, Eva. Di dalamnya ini terdiri dari kurang lebih 50 sampai dengan 70 orang. Tadi dari Kementerian Sosial ini sudah membagikan sejumlah perlengkapan untuk beristirahat para pengungsi ada di sini, mulai dari selimut, kemudian juga bantal, tempat tidur, kemudian juga bantal, tempat tidur dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan untuk perihal makanan sendiri BNPB ini menyediakan 1 dapur umum di tempat kami melaporkan dan dapur umum tadi ketika berbuka puasa ini
membuat sejumlah makanan begitu yang nantinya ini akan diberikan. Namun bukan hanya dari BNPB saja, melainkan juga dari Kementerian Sosial dan juga dari pihak-pihak lainnya yang terus berupaya untuk membantu proses evakuasi, kemudian juga pendataan, dan terutamanya adalah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok dari para pengungsi yang ada saat ini. Ini titik 2 kami laporkan, Eva dan juga pemirsa. Ini merupakan kondisi terkini. Ini memang pihak dari keluarga memang bercampur gitu bersama-sama untuk terevakuasi karena rumah mereka ini di dalamnya ini ketinggiannya 3 sampai dengan 4 meter. Dari posko pengungsian kami akan bergeser sedikit, Eva, untuk ke lokasi cek kesehatan begitu. Lokasi cek kesehatan ini memang jaraknya tidak cukup dekat begitu dari posko pengungsian 2 tadi. Di posko cek kesehatan ini masyarakat di sini bisa mendapatkan beberapa fasilitas begitu. Tadi mulai dari cek kesehatan untuk beberapa penyakit, bahkan sejumlah masyarakat di sini pun apabila ada keluhan ini bisa langsung ditangani oleh sejumlah puskesmas. Tadi kami mendapatkan informasi juga ada 2 perawat dan juga 1 dokter yang terus disiagakan di sini. Ini merupakan gambaran dari lansia dan juga anak-anak yang memang sudah terklasifikasi begitu, sehingga proses dari di tempat posko pengungsian ini bisa lebih efektif dan juga efisien. Dan memang untuk kondisi cuaca per malam hari ini sudah tidak lagi turun hujan. Kami harapkan bahwa cuaca ini bisa semakin baik sehingga untuk di wilayah Pondok Gede, terutama di Jati Asih sendiri ini banjir bisa semakin surut dan masyarakat di sini bisa kembali ke rumah mereka. Eva. Baik, Andro, ada 3 titik pengungsian di sana. Dari pantauan Anda, kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, baru saja memang tadi kami mendapatkan informasi bahwa masyarakat ataupun juga para pengungsi ini membutuhkan, pertama adalah bahan kebutuhan untuk tinggal begitu. Tadi memang terkait dengan bantal, kemudian juga selimut ini hanya dibagikan secara terbatas begitu. Tadi kami kalau tidak salah begitu mendapatkan informasi dari Kementerian Sosial begitu bahwa bantal dan juga selimut ini hanya dibagikan untuk sekitar 150 orang saja begitu. Namun karena jumlah dari para pengungsi di sini mencapai 200 sekian, memang ini masih ada sejumlah masyarakat yang belum terbagi begitu. Itu adalah kebutuhan yang pertama. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah terkait dengan makanan begitu. Kita mengetahui memang saat ini adalah memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian juga tadi baik dari masyarakat sekitar yang juga turut membantu, kemudian dari Kementerian Sosial ini bahu-membahu untuk memberikan makanan kepada para masyarakat yang ada di sini. Dan kalau Eva tadi melihat begitu, di sebelah kiri ataupun di kanan saya sendiri juga cukup banyak balita yang memang terpusat di tempat posko kesehatan ini. Dan balita-balita ini tadi juga ini belum mendapatkan popok begitu bagi anak-anak di sini, sehingga itulah kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh sejumlah masyarakat yang ada. Selain itu juga tadi kami sempat bertanya juga, memang selain kebutuhan pangan dan juga sandang juga memang terkait dengan kesehatan ini masih menjadi hal yang utama juga bagi masyarakat di sini, terutama ini karena mereka ini baru hari pertama di posko pengungsian. Dan kami harapkan juga memang dari Kementerian Kesehatan pun juga akan segera memberikan bantuan kepada masyarakat sini, karena kalau kami lihat memang per malam hari ini tadi dari Kementerian Sosial ini sudah memberikan bantuan baik itu dari bantal ataupun juga selimut yang ada. Eva. Ya, Andro, tadi Anda sempat sampaikan ya ada petugas gabungan di sana yang bersiaga untuk mengevakuasi warga. Apakah sampai saat ini masih ada warga yang bertahan di rumah mereka, Andro? Ya, betul sekali, Eva. Kami sedikit akan gambarkan kembali apabila Anda membahas mengenai evakuasi begitu. Sejak siang hari tadi, dan sekitar pukul 18:05 begitu pada saat azan maghrib, proses evakuasi ini sempat dihentikan begitu oleh para petugas yang ada. Mengapa? Karena memang ketika para petugas ini mencoba untuk melakukan evakuasi, masyarakat di sini menolak. Namun tadi kami mendapatkan informasi dan juga kebijakan yang baru bagi para petugas yang ada di sini, ini diwajibkan untuk melakukan evakuasi. Kalau tadi kami mendapatkan data begitu dari salah satu RW saja, jumlah terkait dengan masyarakat yang masih berada di RW 01 ataupun juga RW 02 untuk melakukan proses evakuasi ini berkisar antara 300 sampai dengan 500 kepala keluarga. Bahkan di siang hari tadi ketika
kami bersama-sama dengan Kementerian Sosial cukup banyak juga masyarakat yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan perahu juga yang baru didatangkan begitu, ini kami kira akan menjadi baru didatangkan begitu, ini amunisi tambahan. salah satu amunisi tambahan juga bagi para personil untuk mempercepat proses evakuasi di Pondok Gede begitu. Tadi kami mendapatkan informasi juga bahwa ada sekitar 8 perahu karet yang disediakan oleh BNPB, kemudian juga ada perahu yang disediakan juga oleh tim TNI Angkatan Laut, dan saat ini nampaknya ini merupakan perahu tambahan. Kalau kami kira di truk ini berjumlah 4 sampai dengan 5 perahu dari BNPB yang juga nanti akan diturunkan begitu untuk membantu proses evakuasi. Eva. Baik, Andro, nanti kami akan bergabung kembali dengan Anda, Androweda Arizal dari Pondok Gede Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.